Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Kira dari kelas 10A ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Ran dan juga Caca mengenai analisis pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama adalah pasal 27 ayat 1. Itu termasuk hak warga negara Indonesia. Argumentasinya adalah semua warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Ini penting supaya nggak ada yang dibeda-bedain ataupun siapapun dia. Ini untuk prioritas 1 karena menjamin keadilan, mencegah diskriminasi, memperkuat hukum, menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya adalah pasal 27 ayat 2. Ini termasuk hak. Setiap orang berhak punya pekerjaan dan hidup yang layak. Negara pun juga harus ikut bantu supaya rakyat itu bisa hidup dengan baik. Ini prioritas 2 karena memastikan kesejahteraan warga negara, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan melindungi hak pekerja, dan menegakkan keadilan sosial. Selanjutnya adalah pasal 27 ayat 3. Ini termasuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita punya hak dan juga wajib membela negara. Artinya kita boleh ikut serta, tapi juga harus siap bantu kalau misalnya negara itu butuh. Ini prioritas 1 karena pembelaan negara adalah kewajiban utama setiap warga untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan bangsa. Tanpa kesadaran bela negara, hak lainnya bakalan sulit dijamin. Selanjutnya adalah pasal 28A. Itu termasuk hak karena kita bebas bersuara, kumpul, dan bikin organisasi. Jadi ini penting supaya rakyat tuh bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyuarakan kritik dan saran kepada pemerintah. Nah, ini prioritas 1 karena hak hidup adalah hak paling dasar. Jadi kalau misalnya hak ini gak ada, hak lainnya itu gak bakal dijalani. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1. Warga negara berhak dan wajib ikut menjaga negara. Jadi bukan cuma tugas tentara, tapi kita juga harus peduli dan ikut jaga keamanan. Ini prioritas 1 karena pertahanan dan keamanan negara adalah kewajiban setiap warga untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Atau selanjutnya adalah pasal 28B ayat 1. Ini merupakan hak. Argumentasinya adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Karena keluarga adalah hak dasar yang dilindungi negara. Ini termasuk prioritas 5 karena keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat. Selanjutnya adalah pasal 28J ayat 1. Itu termasuk kewajiban. Jadi setiap orang tuh berhak mengekspresikan haknya, tetapi tidak boleh melanggar hak orang lain atau merugikan masyarakat. Ini termasuk prioritas 3 karena agar terjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Tanpa batasan ini, kebebasan bisa disalahgunakan. Selanjutnya adalah pasal 28D ayat 1. Itu termasuk hak karena keadilan hukum untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang. Ini prioritas 1 karena tanpa keadilan hukum, hak-hak lain itu sulit untuk dijamin. Hukum adalah fondasi utama dalam menjaga kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan warga negara. Lalu ada pasal 31 ayat 1. Itu termasuk hak karena dengan pendidikan warga negara dapat berkembang, berkontribusi, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini termasuk prioritas 4 karena pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan pembentukan karakter warga negara. Ada pasal 28E ayat 3. Ini termasuk hak. Ini melindungi kebebasan sipil dan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Pendapat dan membentuk komunitas. Ini termasuk prioritas 3 karena mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat, tapi tetap tunduk pada batasan hukum demi ketertiban umum. Lalu di bawahnya ada pasal 28 ayat 2. Itu termasuk hak. Ini fokus pada perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Ini penting untuk menjamin martabat manusia dan perlindungan hak internasional. Misalnya dalam pengungsian. Ini prioritas 4. Ada pasal 28 ayat 1 masuk hak. Hak informasi dan kebebasan berkomunikasi yang digital.
tapi sifatnya lebih sebagai pelengkap hak-hak dasar saja. Ini jadinya masuk ke prioritas 5. Selanjutnya ada pasal 28F, ini termasuk hak. Ini adalah penguatan di beberapa hak mutlak tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, termasuk darurat. Ini prioritas 2 karena menjadi landasan konstitusional untuk perlindungan hak. Jadi segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.